Perkenalkan, saya Faidatul Alia dari SDN 5 Patokan. Saya Ani Prasetya dari SDN 3 Tokelan. Saya Indah Sadatina dari SDN 1 Panjilor. Kami di sini akan melakukan proses coaching. Ada yang berperan sebagai supervisor, coach, dan coaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, Menggerakkan. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik Bu Ani, hari ini Bu Ani akan mengadakan kegiatan coaching ya Bu Ani ya? Iya Ibu. Baik, coachingnya siapa Bu Ani? Kucingnya itu Bu Indah Ibu. Bu Indah. Baik, saya mohon izin Bu Ani untuk menjadi observer atau pengamat dalam kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Ani ya. Siap Ibu. Nah, sebelum itu ada ini yang saya tanyakan dan yang saya amati. Nanti apakah proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ani ini sudah sesuai atau belum dengan alur kita? Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh kunci? Nah, nanti Bu Ani, saya ingin bertanya nih sebelum itu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya capai hari ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot itu. Baik. Jadi Bu Ani tadi akan mengembangkan kompetensi proses coaching itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Dari ketiga yang tadi disampaikan oleh Bu Ani, yang mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Ani kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian dan mendengarkan aktif. Baik, jadi dua kompetensi ini ya Bu Ani ya. Iya. Nah, kira-kira Bu Ani, indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator ketercapaiannya saya ingin kunci itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami kunci tersebut Ibu. Baik, jadi Bu Ani indikator ketercapaiannya itu Koci bisa menemukan solusi atas permasalahannya, gitu ya Bu Ani. Iya Ibu. Baik, Bu Ani semoga lancar proses coachingnya. Izinkan saya mengamati dari sini. Terima kasih ya Bu Ani. Monggo dimulai. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Indah. Sudah sarapan nih Bu Ani? Ini Ibu sudah sarapan. Bu Indah kenapa tidak ikut sarapan? Langsung makan nih Bu Ani. Lagi adakah sesuatu yang dipikirkan? Bu Ani punya waktu tidak? Ada. Bisa sekarang misalnya saya sedikit berbincang-bincang. Bisa Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu Ani, saya cerita sedikit ya. Ada siswa saya kelas 6. Saya itu hanya mengamatinya dari pengalaman guru kelas 5 kemarin. Karena ini kan baru jalan beberapa hari ya. Jadi saya juga mencari sumbernya di guru kelas 5 yang lain. Anak ini seperti ini Bu Ani. Kalau misalnya dikasih pelajaran yang agak sedikit berlebih katanya, dia langsung muntah. Jadi seperti tidak mau untuk belajar lagi. Terus dia pusing katanya. Nanti terakhir terus muntah itu Bu Ani. Saya jadi bingung ini Bu Ani. Begitu ya. Kalau banyak anak pelajarannya sehingga anak itu muntah. Iya Bu Ani. Nah, terus apa yang ingin Ibu Indah capai? Saya ingin bisa merubah anak itu. Jadi misalnya anak itu berani ngomong. Kalau misalnya dia sudah merasa mual, dia cerita jadi saya mau istirahat dulu gitu kan. Jadi Bu Indah berharapnya anak itu bisa memberitahu ya. Iya. Lalu apa yang Bu Indah pelajari dari kejadian tersebut? Yang saya
saya pelajari setiap anak itu berbeda ya Bu Ani. Jadi ada keunikannya tersendiri. Nah, dari kejadian tersebut, lalu selanjutnya apa yang ingin Bu Indah ubah dari kebiasaan anak-anak tersebut? Ya, kalau berubah itu ininya bertahap nih Bu Ani. Tapi ininya saya anak ini bisa bicara Bu, bisa ngomong Bu, saya pusing, saya mual Bu, saya jadi ngomong dulu istilahnya biar berani untuk bicara dulu terhadap saya. Lalu dari hal tersebut, apa yang telah Bu Indah lakukan sejauh ini untuk mencapai tujuan yang ingin Bu Indah capai? Pertama-tama saya diajak tanya deh kepada guru kelas 5-nya untuk menggali informasi. Setelah itu saya juga tanya kepada orang tuanya ini, kenapa, apa anak ini memiliki gangguan pencernaan mungkin, apa memang sakit atau seperti apa. Itu dulu yang saya tanyakan. Kan ini masih jalan berapa hari ya Bu, 5 hari ya. Baik, sudah bagus itu. Berarti Ibu menggali informasi tentang anak tersebut. Menurut Ibu apakah sudah berhasil Ibu? Sudah lumayan Bu Ani. Saya kan bertanya dengan wali kelasnya yang dahulu ya. Terus itu apa ya, wali kelasnya yang terdahulu bilangnya caranya mengatasinya mungkin seperti ini seperti ini. Adakah hambatan yang Bu Indah hadapi dalam proses pengumpulan informasi tersebut Ibu? Kalau hambatannya anaknya yang tidak mau terbuka dengan saya, masih malu Bu. Kan baru wali kelas menerima kali jadi saya dekati dulu anaknya itu, mencoba untuk belajar bicara dulu. Baik. Apa langkah konkret yang Bu Indah ambil untuk selanjutnya dapat mempermudah hambatan yang terjadi tadi? Mungkin ya karena kita kan dulu kelas dulu, jadi BP-nya tidak ada. Jadi ya saya sebagai wali kelas juga sebagai guru BP-nya, saya mencoba mendekati anak itu Bu. Saya ajak ngobrol, saya ajak bicara. Kenapa kok bisa mual? Belajarnya apa sulit? Apa seperti apa? Seperti itu. Baik. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi siswa yang tiba-tiba muntah saat dia merasa sulit atau tidak mampu menerima pelajaran berlebih, apalagi sampai menyelesaikan soalnya tepat waktu? Itu makanya kita kemarin ada KSI, katanya gunakan teknik stop dulu sebelum mulai pelajaran. Misalnya yaitu teknik stop itu ya sebelum mulai pelajaran. Setelah itu nanti kalau sudah di tengah-tengah pelajaran misalnya anak ini mulai bosan, explain dulu. Bu Indah sudah bagus melakukan teknik stop itu. Saat Bu Indah melakukan teknik tersebut, sumber daya apa yang Bu Indah butuhkan? Sebenarnya kalau saya yang teknik stop itu adalah LCD-nya, LCD. Kebetulan di kelas saya ada di LCD. Terus ini mendengarkan suara mindfulness-nya itu. Terus kalau breaking ya keterampilan saya sebagai gurunya dan bisa juga dengan LCD-nya. Baik, yang dibutuhkan LCD ya Bu, Iya. yang paling utama ya Yang Bu. di video bisa itu. Baik. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut Ibu? Yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut pertama tentunya saya sebagai wali kelas. Yang kedua saya juga minta solusi juga kepada teman-teman sejawat atas masalah yang saya hadapi, dan nanti kalau misalnya ada rapat bisa juga dibawa ke rapat, misalnya tukar solusi. Setelah itu juga minta persetujuan dari kepala sekolah mungkin untuk lebih jauh ke rumahnya siswa yang memberikan pembinaan dan bertanya kepada orang tuanya. Benar Bu, itu sudah cukup baik ya Bu. Lalu selanjutnya bagaimana Bu Indah mengatur kemajuan atau keberhasilan terhadap anak tersebut dalam proses pembelajaran? Anak itu mau terbuka, mau bicara, mau setidaknya jujur lah. Kalau misalnya memang sudah dianggap dia sudah pusing mual Bu,
mungkin yang Bu Indah lakukan jika tujuan itu tidak tercapai? Misalnya jika tujuan itu tidak tercapai, saya ingin berkonsultasi juga kepada ahlinya Bu. Contohnya pada psikolog anak ini mungkin, terus pada kepala sekolah tentunya nanti saat rapat seperti itu. Jadi juga harus bisa apa sih nanti seperti saja. Tanpa usaha saya sepertinya tidak berhasil. Saya berharap semoga dengan percakapan ini bisa membantu Indah dapat meluangkan unek-uneknya yang selama ini Bu Indah pikirkan. Ya Bu, terima kasih ya Bu, saya sudah dikasih ide-ide, sudah dikasih masukan-masukan. Sama-sama Bu Indah, sukses selalu ya Bu. Nanti saya kabari kalau misalnya sudah saya terapkan Bu. Monggo silakan. Baik Bu Ani, sudah selesai proses coachingnya? Alhamdulillah sudah Ibu. Sudah, alhamdulillah. Baik Bu Ani, saya ingin bertanya ini, dari proses coaching yang tadi sudah dilaksanakan oleh Bu Ani, bagaimana Ibu menilai performanya Ibu tadi? Saya menilai bahwa saya sudah mencoba melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Baik, jadi Bu Ani tadi sudah melaksanakan kompetensi yang ada dalam proses coaching ya Bu Ani ya? Iya Ibu. Baik, nah menurut Bu Ani nih, mengapa Bu Ani menilai demikian? Tadi Koci sudah berhasil menemukan solusi dalam permasalahannya dan sudah melakukan alur tirta Ibu. Baik. Jadi menurut Bu Ani, Koci sudah berhasil menemukan solusi dan melalui alur tirta yang sudah dilakukan oleh Bu Ani ya Bu ya. Nah, saya izin Bu Ani, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Silakan Ibu. Baik. Nah, tadi saya mengamati dari catatan saya ini Bu Ani, bahwa memang benar Bu Ani sudah melaksanakan alur tirta mulai dari tujuan. Tadi Bu Ani juga menyampaikan pertanyaan seperti apa yang ingin dicapai dalam pertemuan dengan Bu Indah tadi ya. Terus ada identifikasi, ada rencana aksi dan sampai tanggung jawab. Akhirnya sampai Bu Indah menemukan solusi lain di mana dia akan berkonsultasi dengan ahli seperti psikolog dan kepala sekolah. Nah, itu menurut saya Bu Ani sudah bagus sekali membimbing Bu Indah dalam menemukan solusinya melalui kompetensi coaching yang telah dilaksanakan oleh Bu Ani tadi dengan alur tirta seperti itu. Jadi menurut saya ini justru lebih bagus. Menurut saya lebih bagus Ibu Ani itu sudah sangat bagus sekali membimbing dan melaksanakan coaching ini. Bagaimana Bu Ani menurut Bu Ani? Kalau menurut saya Bu, saya akan mendengar pendapat saya seperti ini. Bu Ani bagaimana Bu? Apakah setuju atau bagaimana? Saya setuju sekali Bu, karena tadi saya akan lebih meningkatkan kemampuan public speaking saya dengan adanya Ibu sebagai supervisor yang sudah Ibu sampaikan dari pengamatan tadi, sehingga coaching ini berjalan lebih mudah dan Kuci ternyata lebih memahami apa yang saya sampaikan Ibu. Oh baik. Jadi dari diskusi kita kali ini Bu Ani berencana untuk meningkatkan kemampuan public speakingnya, begitu ya Bu Ani? Iya. Oke, jadi tujuannya Bu Ani tadi agar Koci lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh Bu Ani, begitu ya Bu Ani? Iya. Bagus sekali rencananya Bu Ani. Sebelum saya akhiri nih Bu Ani, saya ingin bertanya satu hal lagi nih. Dari proses coaching yang telah dilaksanakan oleh Bu Ani ini, apa yang Ibu dapat? Yang saya dapat bahwa ketika kegiatan coaching berlangsung ternyata terbantu dengan menggunakan alur tirta ini. Baik, jadi Bu Ani menyampaikan, saya kalau tidak salah mendengar, dengan adanya alur tirta ini Bu Ani sangat terbantu dalam melakukan proses coaching. Begitu ya Bu Ani ya? Iya. Oh, baik. Bagus
bagus sekali Bu Ani. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman dengan saya dan mengizinkan saya untuk menjadi supervisor di kegiatan coachingnya Bu Ani dan Ibu Indah. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Alia? Alhamdulillah baik. Ini katanya Bu Alia mau mengadakan coaching deh, proses coaching deh. Ya, saya insya Allah akan hari ini melaksanakan coaching dengan teman saya sebagai coachee yaitu Bu Ani. Boleh saya mengamati proses coachingnya Bu Alia? Boleh, silahkan Ibu. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Alia kembangkan dalam proses coachingnya nanti? Dari proses coaching yang saya laksanakan, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu sesuai alur cerita nih Bu. Oke, saya juga akan menggunakan alur tirta sebagai panduan coaching saya. Di antara ketiga tadi yang Bu Alia sampaikan ya, kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang akan Bu Alia kembangkan? Saya akan spesifiknya ke mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira indikator ketercapaian itu apa saja Bu Alia? Indikator ketercapaiannya saya yang jelas saya ingin coachee bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Begitu Bu Indah. Semoga lancar proses coachingnya Bu Amin, Alia. amin. Saya sambil mengamati di sebelah ya. Baik, terima kasih Bu Indah. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Ani? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Santai saja ya Bu. Ibu menemui saya nih. Jadi kita berbincang-bincangnya santai seperti biasa. Kalau boleh tahu, Ibu Ani bertemu saya, adakah yang ingin dibicarakan? Iya, Ibu. Begini, Ibu. Pertama saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Sebenarnya ada permasalahan yang tengah saya hadapi, Ibu, yaitu siswa yang sering datang terlambat ke sekolah, Ibu. Oh begitu. Artinya tujuan Ibu kesini ingin berbincang tentang masalah siswa Ibu yang sering datang terlambat ke sekolah, gitu ya Bu Ani? Iya. Baik, begini Bu, saya paham. Terima kasih sudah mau berbagi. Jadi kita fokus pada mencari solusi bagaimana agar siswa Ibu Ani ini bisa datang lebih tepat waktu datang ke sekolah. Bisa dimulai ya Bu Ani ya? Iya, Ibu. Baik. Nah sekarang mari kita coba identifikasi situasinya. Dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Ibu merasa dalam mencapai tujuan ini? Mungkin sekitar 4, Ibu. Karena masih banyak siswa yang sering datang terlambat dan ini sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Baik, apa yang Bu Ani ketahui tentang alasan siswa ini sering datang terlambat? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan hal ini? Saya mendengar bahwa siswa ini tinggal cukup jauh dari sekolah dan kesulitan dalam transportasi. Selain itu saya juga melihat bahwa siswa ini kurang termotivasi ketika proses pembelajaran berlangsung itu. Baik, kalau saya tidak salah mendengar dari apa yang disampaikan oleh Bu Ani, tadi Bu Ani menyampaikan ada 2 faktor ya Bu Ani ya. Ini terkait transportasi dan kurangnya motivasi. Apakah ada faktor lain yang mungkin berpengaruh Bu Ani? Selain itu, menurut saya itu sudah yang paling jelas, Ibu. Namun mungkin juga ada masalah yang terjadi di rumah mereka yang mempengaruhi proses pembelajarannya. Begitu. Nah menurut Bu Ani nih,
Eh, apakah Bu Ani memiliki, kan tadi sudah disampaikan bahwa transportasi terus kurangnya motivasi. Saya paham terkait apa yang disampaikan oleh Ibu. Selain itu, selain faktor tadi, faktor penghambat tadi, adakah kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Sebenarnya saya minta rekan-rekan untuk rekan-rekan sudah memberikan pemahaman kepada siswa yang terlambat, dan beberapa siswa sudah mencoba untuk memperbaiki kebiasaan mereka yang datang terlambat itu. Oh baik. Jadi ada bantuan dari rekan guru begitu ya Bu Ani. Iya. Nah, adakah peluang atau kemungkinan yang Ibu Ani lihat dari sisi ini? Mungkin dengan melibatkan orang tua ya Bu, dan mungkin juga membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa itu lebih termotivasi lagi untuk belajar. Baik. Dan bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul dari ide itu, Bu? Ada beberapa faktor seperti jarak dari sekolah ke rumah, kemudian kendala transportasi, kemudian ada beberapa permasalahan yang mereka alami sehingga mereka itu sulit untuk datang tepat waktu ke sekolah dan kurang termotivasi. Baik. Bagaimana menurut Ibu, adakah dari hambatan tadi itu solusi yang bisa Ibu terapkan untuk mengatasinya? Saya pikir bisa dengan melibatkan orang tua untuk lebih aktif. Mungkin juga ada kegiatan-kegiatan yang nantinya membuat siswa itu antusias untuk datang ke sekolah. Baik. Dari apa yang saya dengar dari Bu Ani tadi, menurut Bu Ani dengan melibatkan orang tua lebih aktif dan juga mengadakan kegiatan yang membuat siswa lebih antusias dalam datang ke sekolah. Begitu ya Bu Ani ya? Iya. Nah, bagaimana Ibu merencanakan hal tersebut agar hal ini bisa tercapai? Saya berencana melibatkan orang tua, bekerja sama dengan orang tua, melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah. Kemudian kita bisa berbicara dengan siswa untuk memahami lebih dalam lagi tentang masalah yang dihadapinya. Kemudian kita bisa melihat apakah ada solusi untuk masalah transportasi. Misalnya carpooling dengan siswa lainnya. Selain itu, kita bisa mencari cara untuk meningkatkan motivasinya, mungkin dengan memberikan penghargaan atas kedisiplinan yang mereka lakukan. Bagus sekali. Adakah prioritas tertentu dalam rencana yang sudah disampaikan Bu Ani ini? Ada prioritas utama, yaitu melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah. Yang pertama, saya akan mengatur pertemuan dengan siswa untuk mendiskusikan masalah ini. Kemudian yang kedua, kita bisa mengatur pertemuan dengan orang tua. Yang ketiga, kita bisa mencari solusi transportasi. Setelah itu kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik lagi. Baik. Jadi dari yang disampaikan oleh Bu Ani tadi, prioritas utamanya adalah dengan melibatkan orang tua, mulai dari mengatur pertemuan dengan siswa dan orang tua, serta mencari cara untuk meningkatkan motivasi siswa. Dan itu langkah bagus sekali Bu Ani. Bagaimana dengan jangka waktu pelaksanaannya Ibu Ani? Saya berharap dengan rencana yang telah dibuat dan akan dilaksanakan dalam beberapa bulan pertama ini, kita sudah bisa melihat perubahan positif dan lebih banyak siswa yang datang tepat waktu. Bagus sekali ini Bu Ani. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan atas rencana yang dilakukan Bu Ani ini? Keberhasilannya bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah itu. Baik, itu hebat sekali Bu Ani. Nah,
Keberhasilannya bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah. Begitu ya Bu Ani ya. Iya. Namun dalam setiap rencana ini pasti ada tantangannya. Bagaimana Ibu merencanakan untuk menghadapi tantangan ini Bu Ani? Baik. Itu pasti Bu, setiap rencana pasti ada tantangan. Maka saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal tidak berjalan lancar. Pun juga berbicara dengan rekan guru untuk mencari solusi dan masukan dari mereka. Baik, bagus sekali Ibu sudah memikirkan sampai sejauh itu ya Bu ya. Bagaimana komitmen Ibu dalam menjaga semangat Ibu untuk terus melaksanakan rencana itu tadi? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin dalam datang tepat waktu. Bagus sekali Ibu. Nah, siapa saja yang menurut Ibu ini bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Yang bisa menjaga adalah saya sendiri, kemudian rekan-rekan sejawat saya, kemudian ada orang tua yang pasti akan mendukung. Juga rekan-rekan saya yang lain yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Baik, jadi kalau saya menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Ani tadi, yang bisa mendukung mulai dari orang tua, rekan guru, bahkan teman sejawat ya, sama rekan guru juga. Menurut Bu Ani nih, kapan Ibu akan melaksanakan rencana hebat Ibu ini? Saya akan melaksanakannya setelah ini, Bu. Wah, bagus sekali Ibu. Baik Bu Ani semangat sekali. Jadi saya ikut semangat ini. Menurut Ibu nih, bagaimana tindak lanjut setelah sesi coaching yang saya laksanakan, yang kita diskusikan saat ini? Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Bu Alia lagi jika ada hal yang perlu saya diskusikan kembali. Baik, itu hebat sekali Bu Ani. Saya akan mendukung setiap proses perkembangan Bu Ani dalam melaksanakan rencana ini, dan kita akan terus berkomunikasi untuk memastikan kita bisa membantu anak didik kita mencapai disiplin yang lebih baik. Terima kasih atas kerjasamanya Bu Ani. Saya yakin dan percaya Ibu bisa melaksanakan rencana ini dengan sangat baik. Jika ada perkembangan atau butuh bantuan, dan jika saya bisa membantu, insya Allah saya akan membantu. Jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi Bu Ani. Baik, terima kasih banyak Ibu. Saya sangat menghargai dukungannya. Tidak masalah, saya sangat senang karena Ibu mau berbagi pengalaman dengan saya. Semoga rencana yang telah Ibu susun ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Menurut Ibu, setelah perbincangan kita kali ini, bagaimana perasaan Ibu? Terima kasih sebelumnya atas doanya ya Ibu. Amin amin. Saya merasa sangat lega Ibu, karena sudah bisa membagi unek-unek saya dan bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih ya Ibu. Alhamdulillah, sama-sama. Ibu Ani juga telah berbagi pengalaman dengan saya, itu juga menjadi ilmu baru untuk saya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Mohon maaf ini Bu Ani, saya mohon izin untuk mengakhiri perbincangan kita. Saya undur diri ya Bu Ani ya. Ibu. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mengamati tadi coachingnya Bu Alia dengan Bu Ani berjalan dengan lancar. Alhamdulillah iya Bu. Oke. Bagaimana Ibu menilai performa tadi tentang kompetensi yang dikembangkan tadi kepada Bu Ani? Saya tadi kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya tadi sudah melaksanakan ketiga kompetensi itu Ibu. Oh iya, saya tadi juga yang mengamati juga sepertinya sudah ada. Terus apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menyatakan saya telah melaksanakan ketiga kompetensi ini karena menurut saya sudah
berhasil membimbing Koci tadi dalam menemukan solusinya melalui alur tirta yang saya ikuti. Begitu, Bu. Boleh saya mengamati hasil dari menyampaikan hasil pengamatan tadi saya? Boleh, silakan Ibu. Dari tadi yang saya amati tentang coaching yang dilakukan Bu Alia kepada Bu Ani, tadi memang sudah ada alur tirtanya, sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus sudah juga mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi juga ada menanyakan bagaimana siswa itu sudah datang terlambat, solusinya, terus ketercapaiannya apa yang dilakukan oleh Bu Ani, dan cara mengukur keberhasilannya juga. Terus bagaimana menurut Ibu setelah mendengarkan pendapat saya ini? Ya, tentunya saya senang ya, Bu. Ternyata saya dari sisi pandangan orang lain, saya juga dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan proses coaching ini. Saya senang sekali. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Dari diskusi yang kita lakukan ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa untuk kedepannya? Mungkin saya akan meningkatkan kemampuan public speaking saya, jadi kemampuan berbahasa saya, Bu, ya, sehingga coach ini bisa lebih mudah memahami apa yang saya sampaikan. Jadi akan ada pemantik yang lebih mudah agar dia bisa menemukan solusinya. Begitu, Bu. Kira-kira kalau boleh saya tahu kapan dimulainya untuk meningkatkan performa Ibu? Ya, mungkin saya akan segera mencari referensi mulai dari YouTube ataupun pelatihan-pelatihan mandiri. Begitu. Bagus sekali. Super. Apa yang Ibu dapat dari proses kita tadi melakukan observasi dan coaching yang Ibu lakukan tadi? Dari yang saya dapat selama proses coaching tadi, yang pertama ternyata untuk mengarahkan atau membimbing coach menemukan solusi atau menginginkan jawaban itu sesuai keinginan kita itu sulit, Bu. Iya, jadi mengajukan pertanyaan berbobot itu sulit, perlu banyak latihan. Itu. Padahal sudah ada alur tirtanya. Padahal saya sudah benar-benar mencoba untuk menerapkan alur tirta, hanya saja memang itu sebuah tantangan yang harus saya lalui, yang ingin saya capai ke depannya. Begitu. Sudah baik sekali Bu Alia ini. Untuk kedepannya semoga dalam melakukan coaching lagi kepada teman sejawatnya atau kepada Ibu sendiri nanti mungkin akan berjalan lancar. Dan Amin. saya di sini sebagai observer minta maaf kalau misalnya ada salah kata dan atas salah kata, dan terima kasih. Semoga ini bisa menjadi kinerja kita untuk meningkatkan lebih baik lagi. Amin. Saya juga terima kasih atas evaluasinya, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, monggo nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ani, alhamdulillah baik. Baik, hari ini Bu Indah akan melakukan coaching nggih? Dengan siapa ini? Dengan Bu Alia, Bu. Baik, izinkan saya untuk mengobservasi kegiatan coaching yang akan Bu Indah lakukan nggih. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci nanti? Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensinya ada 3 Bu, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Baik, di antara ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan barusan, yang mana yang lebih spesifik yang akan ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yang mendengarkan aktif, Bu. Sebagai seorang coach. Baik, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Ibu? Indikator ketercapaian dalam coaching ini saya ingin coaching bisa
bisa menemukan solusi, setidaknya saya memberi ide untuk si coach ini bisa memberikan solusi lah terhadap tantangan yang dihadapi atau masalah yang dihadapi. Baik, izinkan saya untuk mengobservasi kegiatan kucing yang Ibu lakukan pada hari ini ya Bu. Iya Bu, monggo. Monggo silakan. Assalamualaikum Bu Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Indah. Bagaimana kabarnya Bu Alia hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Indah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Katanya Bu Alia mau ada sesuatu yang dibicarakan ini dengan saya. Iya, saya minta maaf sebelumnya mengganggu waktunya Bu Ira, Bu Indah. Jadi sebenarnya saya punya unek-unek dalam pikiran saya ini Bu Indah. Jadi ceritanya ini saya tuh masih bingung. Siswa saya ini bertutur katanya itu masih kurang sopan dan berperilakunya juga kurang baik, terutama tidak ada saya ketika di kelas. Jadi saya bingung bagaimana saya ini ingin mencari cara bagaimana siswa saya ini bisa sadar atau termotivasi untuk bisa menjaga sikap dan ucapannya meskipun tidak ada saya di kelas Bu. Oh seperti itu ya Bu Alia. Bisa diceritakan lebih lengkap lagi Bu Alia bagaimana kejadiannya? Nah jadi kapan hari itu saya harus meninggalkan kelas Bu Indah. Nah saat saya meninggalkan kelas saya minta tolong ke guru pengganti untuk menjaga kelas saya. Kemudian ternyata siswa saya ini ramai, bercandanya itu keterlaluan, tidak mendengarkan penjelasan guru. Kemudian akhirnya kelasnya menjadi ramai dan gaduh. Dan kebetulan ada kepala sekolah saya yang lewat. Akhirnya beliau masuk ke kelas menenangkan kondisi kelas saat itu. Menurut beliau mikirnya tidak ada guru ya, ternyata ada guru. Sudah ada guru, kenapa siswa masih tetap ramai? Akhirnya saya dipanggil keesokan harinya oleh kepala sekolah. Itu ya Bu Alia. Jadi yang apa yang saya tangkap dari ceritanya Bu Alia, di mana kondisi siswanya itu tidak kondusif ya, padahal sudah ada guru pengganti seperti itu ya Bu Alia. Terus kalau boleh saya tahu, ini bagaimana cara Bu Alia sebagai wali kelas untuk menjembatani atau memotivasi agar perilaku dan tutur siswanya menjadi lebih disiplin lah. Sebenarnya sebagai wali kelas saya punya peluang lebih besar ya Bu ya, karena kan saya berinteraksinya setiap hari bertemunya. Jadi mungkin saya akan lebih banyak mengajak bicara anak-anak begitu. Hambatan yang ada salah satunya apa Bu Alia? Hambatan yang mungkin muncul untuk mencapai tujuan saya itu mungkin dari faktor tempat tinggal siswa itu sendiri Bu Indah. Faktor tempat tinggal yang seperti apa? Jadi siswa itu kan tinggal bersama keluarganya. Saya kan tidak bisa memantau kegiatan mereka dan apa yang mereka lakukan selama di luar jam sekolah. Nah, hal-hal seperti itu yang saya tidak bisa mengontrol dan membantu mengarahkan siswa. Begitu Indah. Menurut Ibu, bagaimana cara Ibu dalam menanggulangi hambatan-hambatan dari faktor yang Ibu sampaikan tadi? Cara saya untuk menanggulangi hambatan yang saya sampaikan, karena faktornya itu dari luar ya Bu Indah ya, dari lingkungan rumah, pastinya saya mungkin akan memanggil orang tua, berkolaborasi dengan orang tua terkait penanaman budaya positif siswa, terutama di kelas saya, siswa di kelas saya, sehingga sedikit banyak orang tua ini akan membantu saya dalam memberikan motivasi dan mengingatkan anak-anak ketika di lingkungan rumahnya. Begitu Bu Indah. Jadi motivasinya mengingatkan kepada orang tua gitu. Benar sekali. Rencana yang Ibu lakukan lagi selain itu adalah kah? Mungkin sebagai guru saya akan melakukan pendekatan yang lebih intens kepada anak-anak, berbicara dari hati ke hati bagaimana kita harus memiliki kesadaran diri dimanapun dan kapanpun meskipun tidak ada orang yang mengawasi. Saya juga akan memberikan waktu yang lebih untuk siswa yang memang membutuhkan perhatian yang lebih. Kemudian saya juga akan benar-benar menjadikan diri saya sebagai teladan ataupun role model yang nyata bagi siswa, bagaimana
bertutur kata dan berperilaku baik dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Oh, sudah sangat bagus sekali ya rencana yang Ibu Alia akan terapkan ini. Iya. Terus untuk menanam motivasi kepada siswa, Bu Alia melakukan apa, Bu? Yaitu Bu, dengan cara pendekatan itu. Ya, cara pendekatan. Mungkin ada lagi merubah menjadi budaya. Kalau untuk proses merubah menjadi sebuah budaya tentunya membutuhkan waktu yang lumayan ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya rencana ini akan saya terapkan selama kurang lebih 1 semester. Oh, itu lamanya untuk menerapkan rencana tadi, Iya, Bu. benar sekali. 1 semester awal ini, Bu. Oke. Menurut Ibu nih, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen untuk selalu memotivasi siswa dalam berperilaku dan bertutur baik dan sopan? Menurut saya untuk menjaga komitmen saya, kalau memang jangka waktunya lumayan lama ya Bu ya, saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat saya di mana beliau mengajar sama-sama di kelas 6. Tentunya beliau lebih memahami bagaimana karakteristik siswa kelas 6. Terus beliau juga akan membantu saya untuk memberikan motivasi dan ikut juga menjadi role model bagi siswa kelas 6. Beliau juga akan membantu saya untuk menjaga komitmen saya agar tetap bersemangat melaksanakan rencana saya ini. Oh, Ibu sudah bersemangat juga nih, Ibu sepertinya melaksanakan rencananya ini. Dari apa yang saya tangkap tadi, Ibu akan meminta bantuan terhadap rekan sejawat ya untuk mengingatkan Ibu menjaga komitmen, begitu nggak Ibu? Iya, benar sekali. Terima kasih ya Bu sudah bercerita kepada saya. Alhamdulillah Ibu sudah menemukan cara atau solusi untuk menangani masalah Ibu tadi. Nah, kira-kira kapan Ibu mulai melakukan dan melaksanakan kegiatan ini? Saya ini sudah tidak sabar untuk segera menemui siswa saya, mendekati mereka, berbincang-bincang dari hati ke hati. Saya juga ingin segera memberikan seperti ini loh contoh yang baik. Nah, jadi saya ingin segera melaksanakan ini sesegera mungkin. Luar biasa Besok sekali, kalau Bu. bisa. Kalau bisa secepat mungkin langsung Iya, aksi ya benar Bu. sekali. Semoga nanti dalam aksinya Bu Alia dan rencana Bu Alia itu juga bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Amin, amin. Nah, bagaimana perasaan Bu Alia setelah Bu Alia berbincang kita tadi? Setelah saya menemui Bu Indah dan proses perbincangan ini, saya jadi sedikit plong Bu. Jadi tadi yang mengganjal yang mengganjal di pikiran saya itu jadi, oh ternyata saya butuh sharing agar ada yang membantu saya untuk menemukan solusi dari apa yang menjadi unek-unek di pikiran saya ini Bu Indah. Oh, alhamdulillah ya Bu. Iya. Nanti kalau Ibu sudah melaksanakan rencana aksinya, milih cerita-cerita lagi, kita sharing-sharing lagi. Iya, pasti saya akan menghubungi Bu Indah lagi. Jangan bosan dengan saya Bu Iya Indah Bu, ya. itu untuk menambah kinerja saya juga dalam masalahnya Bu. Ya Bu Alia mungkin sama dengan masalah saya nantinya. Ya Bu, terima kasih. Saya ini terima kasih banyak. Sama-sama, kita saling bertukar Iya. informasi nih Bu. Sudah Semoga dibimbing. saja, iya, semoga saja ide-idenya bisa rencana yang Bu Alia bisa menerapkan dengan baik. Amin. Terima kasih banyak Bu Indah. Mohon Sama-sama. pamit saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, proses coachingnya berjalan dengan lancar sekali. Alhamdulillah Bu. Dari hasil saya mengamati barusan, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Ibu? Boleh Bu, monggo Bu. Baik, yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya kalau bisa menilai performa saya tadi Bu, alhamdulillah sudah lancar lah dalam melaksanakan coaching tadi. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya bisa menilai demikian karena si coaching tadi bisa menemukan ide lah atas permasalahan atau hambatan yang dihadapi. Baik, berarti Kuci sudah menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi kan ya Bu? Dia Sudah sudah menemukan hadapi. ide lah Bu. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Monggo, Bu. Saya
tadi pada saat coaching Ibu sudah melakukannya sudah sangat baik, karena sudah menggali pertanyaan sesuai alur tirta, tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, dan sudah mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Ya, alhamdulillah Bu, saya senang sekali ini sebagai referensi saya untuk melaksanakan coaching lagi berikutnya Bu. Baik, dari diskusi kita, alhamdulillah seperti itu. Dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Misalnya kapan, di mana, siapa yang bisa membantu? Untuk meningkatkan performa ini saya ingin meningkatkan public speaking saya tentunya gitu, untuk menggali pertanyaan-pertanyaan sesuai alur ceritanya karena masih bingung di alur ceritanya itu tadi. Terus kapannya ya sesegera mungkin, dengan siapanya mungkin dari untuk mengoaching teman-teman rekas sejawat seperti itu Bu. Baik, Ibu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, Ibu, ya Bu. Amin. Berarti dari proses coaching sudah berhasil menemukan solusi, menemukan ide untuk perbaikan ke arah yang lebih baik lagi, dan terima kasih. Terima kasih juga sama Bu observasinya. Semoga sukses selalu ya Ibu. Sama-sama Bu. Baik. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi